Orang yang pernah dimakan ular hidup-hidup pasti tahu. Ular hanya menelan mangsanya bulat-bulat, tidak pernah mengunyah makanan, dan aku menelan hidup-hidup seekor black mamba sepanjang 1 meter. Meski tubuhnya sangat besar, aku tetap menahan diri untuk menelannya, karena mutasi global akan segera tiba. 70% makhluk hidup berubah menjadi monster mutasi. Dan black mamba di hadapanku ini, di kehidupan sebelumnya berubah menjadi naga hitam yang mengerikan. Hanya dengan menelannya sebelum mutasi, aku bisa berevolusi bersama black mamba. Saat ini aku terlahir kembali. Beberapa jam sebelum mutasi terjadi, tanpa ragu aku berlari keluar dari kelas, langsung menuju bukit belakang sekolah. Mencari black mamba itu seperti orang gila. Hanya aku yang tahu betapa mengerikannya dia. Di kehidupan lalu prajurit super itu menyapu umat manusia. Hanya manusia yang belum bermutasi, yang punya peluang membangkitkan kekuatan zirah. Di kehidupan lalu aku berjuang sekuat tenaga namun tetap gagal bangkit. Setengah hidupku hanya diisi penderitaan. Akhirnya mati di bawah taring monster mutasi. Karena itu di kehidupan ini, aku memutuskan menempuh jalan yang berbeda. Setibanya di bukit belakang sekolah, aku mengacak-acak hutan dan semak seperti lalat tanpa kepala. 2,5 jam kemudian, akhirnya aku menemukannya di bawah semak belukar. Seekor black mamba hitam legam sedang melingkar beristirahat di bayangan pohon. Aku sedang memikirkan cara menelannya hidup-hidup. Tiba-tiba terdengar suara meong dari kejauhan. Seekor kucing hitam besar mengincar ular itu, mendekat dengan gerak-gerik licik. Saat jaraknya kurang dari puluhan sentimeter, black mamba tiba-tiba melenting, menyambar secepat kilat. Namun kucing hitam bereaksi lebih cepat, melompat mundur dan menghindar. Cakarnya menamparnya hingga terpental. Seekor kucing dan seekor ular pun saling bergulat. Tidak lama kemudian, black mamba yang pusing ingin kabur. Kucing hitam mana mau melewatkan santapan pedas ini. Ia mengejar lalu menamparkan beberapa kali lagi, hingga black mamba sekarat, tergeletak di tanah sambil kejang lemah. Kucing hitam mendongakkan kepala, melangkah maju dengan penuh kemenangan. Baru saja hendak menyantapnya, aku tiba-tiba meloncat keluar dari semak, berteriak keras. Kucing hitam terkejut dan tersentak, melompat menjauh beberapa meter, menoleh dan menatapku tajam. Aku mengabaikannya, lalu mengangkat black mamba yang tinggal napas. Aku melirik waktu 1:59. Untung masih sempat. Aku terengah-engah, sambil memegang ular yang setengah pingsan. Seolah aku melihat masa depan yang cerah. Kucing hitam itu masih menatapku ganas dari kejauhan. Kalau bukan karena aku mengacaukannya, ia pasti sudah memakannya. Namun aku tahu, ia sama sekali tidak akan sempat makan. Karena sekarang sudah menit 59:03. Aurora akan segera datang. Langit mulai tampak samar bercahaya. Aurora telah memasuki atmosfer. Aku menarik napas dalam. Saat hitung mundur mencapai beberapa detik terakhir, aku membuka mulut lebar dan memaksanya masuk. Rasa mual yang kuat langsung menyerbu. Namun aku tidak berhenti. Bahkan terasa ia masih meronta pelan di dalam perutku. Pada saat itu juga, aurora yang cemerlang dan menyilaukan menyapu langit dan bumi tanpa suara. Pada saat yang sama tubuhku meledak dari dalam. Black mamba yang tadinya sekarat, seolah berubah menjadi ular api, terbakar liar di dalam tubuhku. Aku menjerit kesakitan. Seluruh tubuhku mulai berubah drastis. Sisik naga hitam muncul satu persatu dari bawah kulitku. Rambut hitamku memutih, mataku berubah putih. Darahku seperti terbakar. Tulangku hancur lalu tersusun kembali. Aku bisa merasakan dengan jelas. Black mamba sedang menyatu sepenuhnya denganku. Entah berapa lama berlalu, 2 naga hitam tumbuh dari punggungku. Gigiku menjadi tajam, bahkan muncul 2 taring naga. Kekuatan dahsyat mengalir deras di dalam tubuhku. Potongan ingatan warisan membanjiri pikiranku. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa tiada banding. Aku gemetar karena kegembiraan. Rambutku kini seputih salju. Kedua mataku merah darah. Di antara alisku pola naga hitam bersinar samar. Taring nagaku perlahan masuk kembali di bawah kendaliku. Kembali ke bentuk biasa. Saat itu juga terdengar suara kekanak-kanakan di kepalaku. Tuan, aku tertegun. 2 naga di punggungku menjulur ke depanku. Tuan, akulah Black Mamba yang kau telan. Anda ternyata seorang yang bereinkarnasi. Aku telah melihat ingatanmu. Kehidupan lampau Anda benar-benar gila. Jadi pantas saja aku nanti menjadi sekuat itu. Tidak heran Anda berani mempertaruhkan nyawa untuk menelanku. Aku terkejut, kau bisa melihat ingatanku. Tuan, sekarang kita telah menjadi satu. Tanpa ada perbedaan satu sama lain. Namun kendali utama tubuh tetap milik Anda. Setelah melihat pengalaman hidup Anda sebelumnya, aku pun tidak tahu harus berkata apa. Suaranya terdengar kekanak-kanakan, namun penuh pengertian dan kedekatan. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, mulai sekarang kau kupanggil Xiaolong.
Di kehidupan ini, kita ditakdirkan menjadi penguasa. Xiao Long mengangguk kuat, lalu tiba-tiba menoleh ke kejauhan. Tuan, bunuh dia. Aku mendongak melihat kucing hitam yang tadi, saat ini, sudah berubah menjadi monster dengan tulang runcing di punggungnya. Mengaum sambil menerjang ke arahku. Cahaya dingin berkilat di mataku. Kakiku menghentak tanah pun meledak. Kedua tanganku berubah menjadi cakar naga tajam melesat seperti peluru. Dalam sekejap kucing hitam itu tewas. Aku merasakan gelombang panas menyapu seluruh tubuhku. Sel-selku aktif seperti belum pernah sebelumnya. Aku mencoba metode latihan di kehidupan lampau. Benar saja kini aku tak bisa lagi berlatih dengan menyerap cahaya matahari. Aku harus menelan makhluk kuat untuk menjadi lebih kuat. Prajurit super bisa menyerap cahaya bintang setelah bangkit. Namun jalan yang kutempuh bukan itu. Suara Xiao Long terdengar dingin. Tuan, saatnya membalas dendam. Di kehidupan lalu, bukankah di sekolah ada orang yang menganggap Anda seperti semut? Sekarang pergilah dan bunuh dia. Ingatan Anda adalah ingatanku juga. Ia tahu betul betapa aku membenci orang itu. Sekolah yang sama, putra mahkota grup bernilai ratusan miliar. Kakeknya juga tokoh besar militer. Meski laser sudah menyapu seluruh dunia, namun 3 jam pertama belum akan terlalu kacau. Saat aku tiba di gerbang sekolah, kelas sudah usai. Para siswa keluar masuk berkelompok. Aku tidak masuk, aku menunggu di luar, berdiri di luar gerbang. Tak lama kemudian aku akhirnya melihat orang yang kucari. Dia membawa beberapa anak orang kaya, tertawa sambil berjalan keluar gerbang sekolah. Begitu melihat wajah itu, ingatan kehidupan lampau langsung membanjir. Merekalah yang demi kabur, mendorongku keluar untuk menarik perhatian monster. Membuatku kehilangan 3 jari, hampir saja nyawaku melayang. Ekspresi kejam muncul di wajahku. Aku melangkah besar ke arah mereka. Seorang